Saudara sekalian, saya tahu pasti saudara punya banyak persoalan, banyak kebutuhan. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang lesu dan krisis ekonomi global, banyak saudara yang mengalami kesulitan dan saya bisa mengerti itu. Sangat mengerti. Kalau saudara orang dagang dan sekarang dalam kondisi krisis, saya mengerti karena saya juga melewati hari-hari yang krisis seperti itu. Masalah saudara belum tentu lebih besar dari masalah saya. Saya tidak mengada-ada. Tetapi apapun saudaraku persoalan yang kita hadapi, kita harus melihat persoalan mengenai kekudusan itu persoalan paling prinsip. Yang lain itu bisa relatif. Tuhan Yesus berkata, kamu jangan takut terhadap apa yang dapat membunuh tubuh. Jadi apapun yang dapat membunuh tubuh, yang dapat merusak nama baik, merusak ketenangan hidup, yang bersifat fana, itu relatif. Dan percayalah kita pasti bisa melewatinya. Tetapi kalau masalah dosa itu masalah prinsip yang tidak relatif. Itu mutlak. Kita tidak boleh toleransi untuk masalah dosa. Masalah yang lain kita bisa toleransi. Ya, kita bisa sabar. Kita hadapi saja. Tidak konyol saudaraku, tetap harus bertanggung jawab. Tapi jangan saudara terintimidasi oleh masalah-masalah itu. Wah, kalau nanti begini bagaimana, nanti begitu bagaimana. Jalani saja. Tetapi yang harus membuat kita takut adalah dosa. Kalimat yang saudara harus ucapkan untuk diri saudara sendiri setiap hari adalah jangan melawan Tuhan. Siapa saya berani menjamin, tetapi saudara firman Tuhan menjamin. Kalau engkau takut akan Allah, engkau tidak melawan Tuhan. Tuhan punya banyak jalan yang tidak saudara duga untuk meloloskan saudara dari masalah-masalah berat. Percayalah saudaraku. Dan kalau saudara teliti, coba periksa tahun-tahun yang saudara lalui, saudara bisa melewatinya. Krisis, kritis, rasanya hancur, ternyata tidak. Kecuali saudara hidup tidak benar. Kecuali saudara hidup tidak benar. Saya melakukan kesalahan kecil saja, aduh mestinya tidak patut saya bersikap itu. Bukan pelanggaran moral, takutnya luar biasa. Aduh Tuhan. Bukan sesuatu yang melanggar kesalahan secara umum, tapi tidak patut saja sebagai anak Allah, sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang yang akan menjadi juru bicara Tuhan. Ini mulut tidak boleh mengucapkan kalimat dan kata yang salah. Dan kalau kita melakukannya, kita begitu sangat menyesal. Sangat menyesal. Takut kita, saudara. Jadi masalah yang saudara anggap besar haruslah dosa. Hal-hal yang bisa menyakiti Tuhan, yang bisa melukai Tuhan, itu hal besar. Yang lain jangan dianggap besar. Itu relatif. Relatif, jalani saja. Saya mengajarkan saudara untuk hidup bertanggung jawab dari dulu.
Tidak mudah untuk mencari jalan mudah. Tidak. Hidup ini harus dijalani dengan berat. Tetapi ada situasi-situasi hidup kita yang membutuhkan campur tangan Tuhan dan keajaibannya. Selalu itu. Selalu itu. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Penyertaannya, kehadirannya yang ajaib. Dan saudara berhak untuk menerima itu. Oleh sebab itu yang penting sekarang, bereskan semua dosa. Bereskan semua kesalahan. Ini masalah terbesar. Saudara bisa melawan semua persoalan dengan kesucian hidup. Saudara bisa mengalahkan semua masalah dengan kesucian hidup. Demi nama Tuhan semesta alam Elohim Yahweh. Di dalam nama Yesus Kristus, kita bisa menaklukkan semua masalah dengan kesucian. Saudara mungkin berkata, apa hubungannya dengan kesucian? Apa hubungan kesucian dengan hutangku yang harus kubayar? Allah punya banyak jalan yang saudara tidak pernah duga. Jangan underestimate. Jangan memandang rendah Tuhan. Dia berkuasa, sangat berkuasa. Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya, Allah yang kita sembah ini Allah yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang nyata dalam perjalanan hidup. Kekasih-kekasih Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama. Itu Allah yang sama yang kita sembah. Jangan underestimate Tuhan. Haleluya. Paham saudaraku? Amin. Masalah saudara banyak, berat, saya mengerti sekali. Tapi percayalah saudaraku, Tuhan punya banyak jalan untuk menyelesaikan. Sekarang kita mau menghadap Tuhan, kita mau minta Tuhan ampuni, ya. Oke, tundukkan kepala. Minta ampun atas semua dosa yang saudara lakukan. Mailo mahoma selana kasis. Naramata masyeka mata matas. Ampunilah kami Tuhan. Dosa yang bisa diakui, akuilah saudara. Yang saudara bisa katakan di hadapan Tuhan perlahan lembut. Tidak perlu orang lain mendengar, ucapkan dan minta ampun. Bapa, ampunilah kami. Ampunilah kami Bapa. So sorry Bapa, maafkanlah kami. Humalahi mosanais. Ampunilah kesalahan kami Bapa. Saudara akui dosa-dosamu, saudara akui kesalahanmu, minta ampun dan disertai dengan tekad komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan itu, kesalahan yang sama. Lepaskan, tinggalkan dosa-dosamu. Ampunilah dosa kesalahan kami, Bapa. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kalau kita ada di dalam keadaan yang menurut kita sulit, susah, terjepit, tertindas, jatuh, gagal, kita merasa bahwa Tuhan tidak memberi pertolongan kepada kita. Sesungguhnya keadaan kita apapun dan bagaimanapun, itu pun karena Tuhan yang menolong kita. Itu pun karena Tuhan yang sedang menopang kita.
kalaupun benar-benar jatuh, Tuhan tidak akan mengizinkan kita tergeletak. Begitu firman Tuhan. Artinya tidak akan lama di situ. Tuhan tidak membuat Anda dibanting mati. Banting paling saudara kelojotan, tapi tidak akan tergeletak, artinya sampai mati dan tidak bisa bangkit. Kadang-kadang memang kita perlu pukulan. Bukan pukulan yang mematikan, saudaraku, tapi pukulan yang sementara waktu membuat kita seperti jatuh. Ya saudaraku, tetapi di balik itu semua Tuhan sedang mengadakan pembaharuan dalam hidup kita. Seperti tangan dokter yang membuat pasien sementara tidak sadar diri, supaya dokter bisa mengambil kanker, batu di ginjal dan lain sebagainya. Ya, peso operasi itu menyembuhkan, saudara, memanjangkan umur. Kalau peso operasi Tuhan, saudaraku, itu menyelamatkan kita dari kebinasaan. Jadi saudara yang sekarang terpuruk, percayalah, engkau masih ada di dalam tangan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang menolong hidupmu, engkau tidak seperti saat sekarang ini. Jangan marah. Tuhan tidak akan membuat engkau tergeletak. Walaupun jatuh, tidak dibiarkan tergeletak. Tergeletak artinya mati dan tidak berdaya. Tetapi saudara akan dibangkitkan, dipulihkan kalaupun jatuh. Walaupun jatuh, begitu firman Tuhan, tidak dibuatnya tergeletak atau mati. Percayalah saudaraku, saya tahu betapa mudah mengucapkan kalimat ini, tapi betapa sulitnya untuk mengenakannya, saudaraku. Tapi percayalah, Tuhan pasti memulihkan saudara. Sekarang yang kita lakukan itu menghitung berkat Tuhan. Ingat siapa kita dulu, saudaraku. Hitung berkatmu satu-satu. Beberapa waktu saya bersaksi tentang seorang ibu, ya, ini satu keluarga di Batam, saudaraku. Kami baru datang dari sana beberapa waktu itu dan sudah saya saksikan entah di mana. Dulu hidupnya susah sekali, saudaraku, susah sekali, ya, sangat susah. Ya, sangat miskin. Tetapi keluarga ini keluarga yang mencari Tuhan. Terutama ibunya dulu. Ibunya menjadi Kristen, bapaknya sebelumnya tidak mau Kristen. Akhirnya ibunya ini jadi Kristen. Bapaknya tidak mau jadi Kristen. Tapi ibunya berkata, katanya kalau aku berubah kamu jadi Kristen. Dulu saya suka judi, sekarang sudah berhenti judi. Aku udah bertobat, kamu harus jadi Kristen. Akhirnya suaminya jadi hamba Tuhan. Sekarang masuk GSKI, saudara. Dulu bukan gereja GSKI. Mereka punya toko emas. Pada suatu hari dirampok. Diambilnya sekitar 3 kilo. 3 kilo emas, bukan 3 kilo beras, emas. Apa yang dilakukan ibu ini? Biasa saja, ya. Mereka sudah masuk kepada suara kebenaran. Ya. Ya. Ibu ini tidak berpendidikan sama sekali. Tapi suatu kali dia mendengar khotbah saya lalu berkata, Pap, cari orang ini benar gitu. Dia cari. Akhirnya dia menjadi pengikut suara kebenaran. Kembali soal 3 kilo tadi. 3 kilo emas. Tapi keluarga ini khususnya ibunya tidak menjadi kecut
tidak menjadi kecil hati, wajahnya tidak berubah. Ibu ini suka masak. Waktu kita ke tempat itu, ke kota itu, dia masak, diminta, Pak, datanglah Pak, ini masakan saya enak, emang enak. Jadi dia belanja sendiri, ya. Waktu di pasar, orang pasar tanya, bener nggak sih Ci yang kehilangan, yang kerampokan itu, yang 3 kilo emas itu? Iya. Wah, kok Ci mukanya nggak berubah? Bener, orang pasar itu tanya begitu, benar. Kok itu? Tahu nggak rahasianya apa? Dia bilang sama suaminya gini, dulu kita tidak punya emas 1 gram pun atau apa. Pokoknya miskin lah pokoknya. Dulu kita nggak punya emas. Sekarang 3 kilo diambil, tapi masih banyak. Kita masih punya. Ya masih ada lah. Pokoknya banyak sekali, nggak perlu sebutin. Pasti atas 10 kilo lah. Yang diambil cuma 3 kilo. Kita dulu nggak punya apa-apa. Ya nggak apa-apa. Jikalau bukan Tuhan, ya kan, yang menolong, Tuhan menolong. Jadi saudara, keadaanmu sekarang ini tetap keadaan yang terbaik. Siapa sih kita dulu, ya kan? Ataupun kalau engkau dulu orang yang punya lebih banyak, aduh, kalau bukan Tuhan, Anda kan tidak seperti hari ini. Ayo kita tidak menjadi susah karena persoalan-persoalan berat, tapi kita mempersoalkan keadaan kerohanian kita dan menghitung berkat-berkat Tuhan supaya kita ini berbalik mau mencintai Tuhan, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan mengingatkan saya kepada Injil Matius pasal 24. Ayat yang ke-13. Dan ini pesan Tuhan untuk saudara dan untuk saya. Ya, untuk saudara dan untuk saya. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat ini didahului dengan kalimat, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini kalimat mudahnya dunia di mana Tuhan akan datang. Zaman kita ini, zaman yang benar-benar jahat. Lebih dari pandemi COVID, saudaraku, yang lagi tinggi kurvanya. Banyak orang terpapar. Banyak orang terpapar, saudara. Tetapi orang yang bertahan, orang yang bertekun, ya, ibarat ada di tengah badai, dia bertahan. Dia tidak terbawa badai, dia bertahan. Dia maju langkah demi langkah, saudaraku. Makin hari badainya tambah besar. Tapi kalau kita tetap bertahan, melawan arus, melawan badai, kita makin kuat dan sanggup menghadapi badai sampai kita lulus. Saudara, ada satu hal yang Bapak Ibu saudara sekalian harus mengerti. Ketika kita bertekun mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, keadaan kita seakan-akan sama dengan mereka yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ini bisa melemahkan iman kita. Berpotensi membuat kita tawar hati, saudara. Perhatikan itu, saudara. Jadi yang pertama, kita menghadapi badai yang lebih keras.
Tapi kalau kita bertahan, kita tetap maju langkah demi langkah, kita terlatih menjadi kuat. Badai bertambah besar, tapi kita bisa bertahan terus maju sampai kita menyelesaikan. Yang kedua, saudara, yang membuat banyak orang tidak bertekun adalah, ya selain badainya tadi kuat, jadi orang tidak sanggup. Yang kedua, karena banyak orang yang tidak bertekun mencari Tuhan, seakan-akan keadaannya baik-baik saja. Sedangkan kita yang sungguh-sungguh, seakan-akan biasa, tidak beda. Saya juga bisa berpikir begitu, saudara. Kenapa sih mesti ekstrim? Kenapa sih mesti ngotot? Orang lain tidak ngotot saja, aman-aman saja. Orang lain gak ngotot, aman-aman. Ngapain gue mesti ngotot-ngotot gitu, saudara. Saudaraku sekalian, disinilah kesetiaan seseorang diuji, saudara. Ketika saudara bertekun dan ternyata cepat-cepat mendapatkan reward upah, Anda tidak teruji. Tapi ketika saudara bertekun dan saudara memperoleh satu reward yang terselubung dan tersembunyi, yaitu Anda makin kuat, Anda makin kuat menghadapi pengaruh dunia yang jahat, saudaraku. Saudara bisa tetap bertahan. Di sini yang dibutuhkan adalah ketekunan ekstra, ketekunan super, ketekunan lebih. Tidak bisa tekun biasa-biasa saja. Tekunnya harus sungguh-sungguh, saudaraku. Kalau dulu kita doa cukup sebelum tidur, sebelum makan, atau mungkin 15 menit, ada saat teduh. Sekarang kita gandakan. Mau tiap pagi, mau ada juga kebaktian sore. Kalau memang kita bisa pergi, kita pergi. Tuhan menandai, saudara. Kita harus menggandakan, saudara. Saya bukan hanya bicara, saudara. Saya melakukannya. Saya kalau cerita takut nanti jadi kayak mau sombong nih. Jam 3 kurang seperempat saya bangun. Sampai sekarang saya belum tidur. 3 kurang pagi. Tiduran di kursi sebentar, bangun udah. Sampai hari ini. Tidak berhenti, saudara. Tidak berhenti. Ketika saya bangun jam 3 kurang ya saudaraku, jam 2 lebih sebenarnya. Saya ke restroom, saya pikir mau tidur lagi. Lalu saya pikir, ini saya kalau sudah umur ya, kadang-kadang kita tergeletak, tubuh kita tergolek tapi pikiran kita enggak tergolek. Wah, daripada begitu, saya tarik yang tempat saya berlutut, saya siapkan gitar, saya menyembah. Saudaraku, sudah tidak bisa tidur, udah berat. Merenungkan firman, lalu doa pagi, lalu saya pergi harus ada acara sampai sore. Karena kemarin saya sudah sering mengatakan, ayo kita gandakan. Dunia yang semakin jahat ini, saudara. Kita mau kembali kepada kekristenan yang sejati. Kristen yang sejati itu sebenarnya apa? Bagaimana? Kita mau kembali kepada kekristenan yang sejati, saudara. Di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin jahat, kita harus bertekun. Walaupun orang di sekitar kita yang tidak bertekun seperti kita, seakan-akan keadaannya sama. Saudara, Tuhan menguji kesetiaan kita. Sampai di mana kita setia di tengah-tengah keadaan yang sulit dan seakan-akan sama, saudara.
Saudara yang harus memerintahkan diri saudara sendiri, ayo tekun, ayo bangun, ayo berlutut. Sebab saya melihat ada orang-orang yang mungkin tidak bisa berubah lagi. Mau cara bagaimana, aduh ini sulit nih. Dan saya takut kalau saya jadi pendeta yang tidak bisa berubah. Jadi pendeta yang tidak bisa dinasehati. Peristiwa kecil pun ya saudaraku, bisa membuat suara Tuhan yang mengubah hidup kita. Gak usah sampai kita digampar saudaraku. Baru dicubit kita tahu apa maksud Tuhan dengan kejadian itu. Saudara percayalah, apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, ketekunan mencari Tuhan, tidak sia-sia saudara. Tidak sia-sia. Saya tidak bicara mengenai berkat jasmani hari ini. Kalau saudara bertekun dengan Tuhan lalu rezekimu lebih lancar dan keadaan saudara lebih baik. Bukan itu. Tidak bisa diukur dengan itu. Ketekunan diukur dengan berkat kekal. Tepuk tangan. Berkat abadi. Tidak jarang kita yang bertekun tetap dibuat Tuhan dalam situasi sulit. Saudara, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada saudara. Saudara harus bergumul bersama Tuhan sampai saudara bisa menghayati bahwa kekekalan itu indah luar biasa. Kita bisa membayangkan betapa indahnya kehidupan tanpa penderitaan, tanpa sakit, tanpa kematian, terpisah dari orang-orang yang kita kasihi, saudaraku, tanpa bencana. Betapa indahnya hidup seperti itu, saudara. Jadi berbahagialah saudara yang masih bisa disadarkan. Katakan amin. Nggak seberapa senangnya hidup ini. Mungkin sering belum pernah menjadi kaya berpikir, kalau jadi kaya saya bahagia. Tanya yang sudah kaya, begitu aja. Mobil bagus, begitu saja. Duit banyak, rumah bagus, gitu saja. Kalau udah kesentuh firman yang benar, dia nggak melihat kekayaannya. Dia tahu, ternyata hanya begitu saja. Tapi banyak orang kaya yang udah tenggelam, nggak bisa balik. Tapi kalau masih mau datang ke gereja, berdoa, menyembah, dia selamat ya. Amin. Nah, anak-anak muda kalian ini ya, mungkin sulit ya bisa mengerti atau menerima. Tapi kalau kamu sejak muda bisa mengerti dan menerima, wah, kaum milenial ini rata-rata sudah fasik. Maaf ya, ateis, walaupun ngaku percaya Tuhan itu sebenarnya kelakuannya tidak menunjukkan dia percaya Tuhan. Nah, kalau anak-anak muda seperti kalian masih bisa berkata, LB3, LB3. Tapi jangan cari calo saja. Tanah Abang. Tapi dia terus di Pulau Gadung. Nggak pernah di Tanah Abang. Sudah bilang LB3, LB3. Saudara juga melangkah ke LB3. Bertekun, saudaraku. Ayo kita bertekun, saudara. Saya semangat, saudara. Saya semangat. 2 tahun belakangan ini, bulan-bulan belakangan ini, se-ekstrim-ekstrimnya. Se-ekstrim-ekstrimnya. Dan makin melihat betapa nyata Allah itu. Betapa nyata Allah itu. Makanya ketika kita menghayati betapa nyata Allah itu, kita juga menghayati betapa nyata kerajaan surga itu. Dan kita ingin membawa orang, ayo LB3. Untuk itu berubahlah. Jangan berbuat dosa. Takutlah akan Allah. Memiliki kesucian seperti yang Allah kehendaki. Bapak Ibu saudara sekalian, dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu kita puasa. Kamis ini tidak. Besok kita puasa. Dan kita akan doa di sini jam 6:30 besok. Saudara, 6:30 kita akan doa di sini. Saya datang dulu di
Kelapa Gading. Dari situ langsung saya kemari. Bagi saudara yang mau hadir di sana, hadirlah di sana. Yang mau membawa orang-orang sakit silahkan. Di sini kita berdoa, ya kita mendoakan juga KKR itu tentunya. Tapi kita juga akan mencari wajah Tuhan. Ya, kita mencari wajah Tuhan. Amin. Betapa tidak terbayangkan indahnya waktu kita menutup mata, saudara. Lalu Tuhan jemput kita, atau Tuhan suruh malaikatnya jemput kita. Betapa indahnya keadaan itu. Dan betapa celakanya kalau seseorang tidak dikenal Tuhan. Ketika saudara di ujung maut, tidak ada yang menjemput saudara kecuali setan kuasa gelap menarik saudara ke dalam kegelapan abadi. Betapa mengerikan keadaan itu. Betapa terhormatnya pekerjaan kita, Pak Apau. Kita membawa orang ayo LB3. Betapa terhormatnya. Sekali lagi saya tahu sudah banyak masalah. Tapi itu relatif. Percayalah kita bisa melewatinya. Yang absolut, yang mutlak adalah bagaimana kita meninggalkan dosa, hidup suci, berkemas-kemas masuk surga. Amin.